Kau yang layak terima keselamatan, pengampunan Tuhan dan kemuliaan Tuhan selama.
Maaf, Pastor, suaranya nggak ada, Pastor. Halo, bisa dengar suara saya? Oke. Yuk, sekali lagi saja kita boleh berdoa sama-sama. Sedikit gangguan teknis. Saya nggak membatasi berkat Tuhan buat kita hari ini. Yuk kita berdoa sekali lagi. Bapak di surga, saat ini kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Roh-Mu ada di tengah-tengah setiap rumah kami Tuhan, bahkan dalam hati kami Tuhan. Saat ini kami berdoa supaya hati kami terbuka Tuhan, pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi ini kami serahkan setiap firman Tuhan yang akan kami dengar, ada yang menyampaikan, ya kuasa urapan-Mu boleh bekerja, menjamah setiap kami Tuhan. Ya percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah perkataan-Mu Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Karena itu Tuhan, bila firman-Mu boleh mengubahkan hidup dan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat Tuhan yang akan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Anda bisa pakai reaction yang ada di Zoom ini. Di nama Tuhan terus dipermuliakan. Kita bersyukur hari ini kita kembali beribadah. Teknis ada gangguan. Padahal tadi dicoba semua bagus. Tapi saya percaya bukan jadi satu penghalang buat Tuhan saat ini memberkati kita ya. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan nggak dibatasi oleh keadaan bahkan oleh ibadah secara online sekalipun. Dan saya bersyukur saat ini bisa ketemu Anda kembali dalam ibadah online hari ini. Kita sudah masuk ke minggu keempat, saudara, di bulan November. Nggak terasa ya, sudah sebentar lagi, 2 minggu lagi kita masuk ke Desember dan sudah mulai suasana Natal gitu ya. Padahal kita 1 tahun ini mengalami banyak hal sepanjang awal tahun sampai sekarang kita selalu berkutat dengan namanya isu-isu pandemi atau virus ya. Tapi saya percaya apapun musim yang datang dan pergi, Tuhan nggak pernah berubah, amin. Tuhan tetap sama, saudara, tetap baik, tetap berkuasa, tetap luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, pagi ini kita kembali akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan share screen di layar Anda. Kita belajar dalam sesi yang ketiga, saudara. Kita sama-sama dulu, saudara, sebelum dengar firman Tuhan, saya ajak kita yuk sama-sama menyatakan deklarasi kita. Nah, bila sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita boleh menyatakan deklarasi bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang memberikan kita kabar baik, ya saudara. Adalah sesuatu yang semua rancangan Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah hal yang baik buat kita semua. Yuk sama-sama kita katakan, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Amin. Kita sama-sama, saudara, kembali belajar
dalam seri yang ketiga, saudara, dalam tema kita 2 bulan ini, Stay the Course, saudara. Mungkin Anda juga sudah lihat bahwa ada flyer atau desain poster yang dibagikan semalam ya. Tema hari ini adalah berbicara change the weather, saudara. Change the weather, mengubah cuaca, saudara. Ya, dari firman Tuhan di Yakobus, lanjutan dari yang sebelumnya, saudara, ayat ke-13, Yakobus 5:13. Kita sama-sama lihat dalam firman Tuhan. Yuk kita bisa bacakan juga di tempat kita masing-masing. Ya, ayat 13 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Firman Tuhan, haleluya. Saudara, kita hari ini belajar tentang change the weather. Mungkin bahasa sehari-hari adalah mengubah keadaan, saudara. Berapa banyak, saudara, berapa hari lalu, ya, dalam suasana cuaca seperti sekarang di Pontianak khususnya, hujan setiap hari, hampir tiap hari, saudara. Dan kalau nggak salah 2 hari lalu, ya, 3 hari pada 2 hari lalu ya. Ya, tiba-tiba Pontianak, saudara, dilanda satu hujan deras dan banyak orang yang rumahnya kebanjiran. Berapa banyak yang rumahnya kebanjiran, boleh kasih jempol. Karena saya juga kebanjiran waktu itu, saudara, sampai masuk ke dapur, sampai ke kamar, saudara. Dan itu di luar dugaan, karena hujan setiap hari juga rata-rata juga deras. Tapi hari itu, saudara, 2 hari lalu, tiba-tiba hujan begitu deras dan nggak menyangka bahwa banjir, ya, air itu meluap sampai masuk ke rumah, bahkan kamar. Ya, kamar kami sampai terendam, saudara, dan halaman di rumah saya sudah kayak kolam, sudah tinggi airnya, sudah penuh di depan, saudara. Begitu mengejutkan, saudara, ya. Dan banyak orang juga posting di Facebook, saya lihat banyak yang, wah, rumahnya kebanjiran juga. Ya, kita tahu bahwa yang namanya cuaca, yang namanya bencana itu selalu terjadi di luar dugaan, ya. Terjadi di luar rencana bahkan pikiran kita, saudara. Kalau kita tahu bahwa kayak misalnya Jakarta juga tempat yang rawan banjir, saudara. Pasti bersiap-siap kalau udah hujan nih, kalau udah musim hujan siap-siap aja nih banjir kan. Ada orang yang mungkin tinggalnya di daerah pegunungan berapi, saudara, juga was-was ya akan datang tiba-tiba. Misalnya gunungnya bereaksi atau erupsi, saudara, mereka sudah harus siap-siap kapanpun itu terjadi, saudara. Atau mungkin daerah atau negara yang mungkin ada badai angin topan dan sebagainya. Dan masih banyak kalau bicara bencana, saudara, itu datangnya enggak apa, saudara, enggak ada peringatan, enggak ada pemberitahuan, atau kita enggak tahu, itu dadakan dan datang begitu aja. Dan seringkali, saudara, hal itu terjadi seperti masalah yang menghampiri hidup kita, saudara. Kira-kira kalau namanya cuaca, saudara, mungkin bisa diprediksi, mungkin bisa diperkirakan. Tapi kadang-kadang, saudara, di luar dugaan bisa terjadi
di luar perkiraan kita, saudara. Itulah satu keadaan hidup kita, seperti halnya kita bisa memperkirakan langkah hidup kita, apa yang kita akan hadapi, tapi kadang-kadang ada hal yang namanya bencana, saudara, yang di luar dugaan kita itu terjadi begitu aja dan mengejutkan, saudara. Berapa banyak yang menyangka, saudara, bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang menggemparkan banyak orang di seluruh dunia, saudara. Ya, membuat segala hal tergoncang, saudara. Baik itu ekonomi, kehidupan kesehatan, studi, sekolah juga kena, saudara. Dalam hal apapun, hampir semuanya kena. Dan itu terjadi di luar dugaan bahkan semua orang manusia di bumi ini, saudara. Tadinya muncul di berita di China. Ya, mungkin ya biasa lah ya, terjadi bencana, satu virus tiba-tiba menyebar begitu cepat sampai ke seluruh negara dan semua orang di bumi ini kaget, saudara, dan di luar dugaan, saudara. Itu seperti halnya cuaca, di luar dugaan bisa terjadi begitu aja dan mengejutkan, saudara. Dan itulah setiap kehidupan kita, saudara, bahwa kita nggak bisa menghindari hal-hal seperti itu, bahwa yang namanya bencana, yang namanya masalah, yang namanya pencobaan, saudara, itu bisa datang tanpa kita ada persiapan, tanpa kita diperingatkan lebih dahulu, dan itu bisa menimpa kita, saudara. Jadi, saudara, apa sih yang kita mau belajar hari ini, saudara? Kita tahu keadaan kita bahwa kita dalam posisi yang rentan sebenarnya, saudara. Karena itu kita butuh, saudara, ada satu hal yang kita mau belajar firman Tuhan hari ini, bahwa kita belajar dalam ayat yang kita udah baca, saudara, bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kita cara untuk meresponi setiap badai kehidupan kita, dan Dia memberikan kita namanya doa, saudara. Katakan doa, saudara. Doa. Ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kita untuk kita menghadapi, saudara, setiap bencana badai yang menghampiri kita, terutama pada saat kita nggak siap, kita nggak tahu, kita nggak menduga sebelumnya, dan tiba-tiba menghantam kita. Kabar baiknya Tuhan memberikan kita satu cara untuk kita menghadapinya, yaitu doa. Saya percaya doa begitu berkuasa sehingga dapat benar-benar, saudara, mengubahkan keadaan, saudara, dalam hidup kita. Amin, saudara. Doa itu sangat luar biasa, bukan sesuatu yang biasa atau rutinitas kebiasaan orang Kristen. Tapi kita belajar hari ini, saudara, bahwa doa itu sesuatu yang berkuasa. Doa sesuatu yang bisa mengubahkan keadaan. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara, kita belajar bahwa di ayat 13 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dan dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sering baca ayat ini, ayat 16, doa orang benar sangat besar kuasanya. Tapi kita belajar, saudara. Kita mau belajar bahwa kalau dalam kehidupan kita yang rentan ini untuk mengalami satu pencobaan, mengalami bencana badai dalam perjalanan hidup kita, maka sebenarnya Tuhan, firman Tuhan itu sudah mengajarkan kita untuk bisa punya satu action, saudara, untuk punya satu respon untuk kita menghadapi sesuatu yang nggak terduga ini, saudara. Yaitu doa. Ya, ayat ini, saudara, menunjukkan bahwa ada berapa keadaan, saudara, situasi dalam hidup kita yang membutuhkan doa. Ya, yaitu masalah mungkin juga nggak cuma sakit penyakit, ya, tapi juga bicara kebahagiaan dan juga pengakuan dosa yang kita baca. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa kita percaya bahwa doa memiliki satu aspek kebersamaan. Seringkali kita saudara, diajarkan atau mungkin kita tahu namanya doa itu ke sesuatu yang pribadi, ya.
masuk ke dalam ruangan, berdoa, saudara, dan jangkau komunitas doa Anda. Artinya apa, saudara? Artinya seringkali kita berhenti pada satu pengertian bahwa doa itu bicara, kalau kita masuk ke satu ruangan, kita berdoa sendiri, kita dengan Tuhan aja, nggak ada orang lain yang tahu, saudara, pergumulan kita. Dan itu sesuatu yang dikatakan doa, saudara. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, saudara, untuk kita mulai melihat bahwa doa nggak berhenti di dalam satu keadaan kita berdoa sendiri di hadapan Tuhan, antara kita dan Tuhan aja, saudara. Doa nggak cuma berbicara sesuatu yang kita lakukan secara pribadi, tapi doa berbicara, saudara, juga kaitannya kita dengan orang lain, saudara. Ada aspek kebersamaan di dalam doa yang dimaksud dalam ayat ini, saudara. Nah, dikatakan tadi kalau ada orang yang menderita, baiklah berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah menyanyi. Kalau ada orang yang sakit, saudara, ini mulai ada satu hal yang semakin dalam tentang doa, nggak cuman berdoa sendiri, tapi dikatakan baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Artinya apa, saudara? Ada doa-doa atau situasi keadaan yang harusnya kita nggak berdoa sendiri, saudara, tapi melibatkan orang lain, saudara, dalam setiap pergumulan kita lewat doa, saudara. Dan kita mau, saudara, hari ini belajar bahwa Tuhan memberikan komunitas, Tuhan memberikan orang-orang dalam hidup kita untuk juga bisa berdoa bersama dengan Anda dan saya, saudara. Karena itu, saudara, kalau kita berpikir selama ini doa itu adalah sesuatu yang private, sesuatu yang pribadi, maka hari ini kita mulai ubah bahwa Tuhan mau kita mengalami satu hal yang lebih, saudara, daripada sebelumnya, bahwa doa perlu melibatkan orang lain, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Doa pribadi nggak salah, saudara. Bahkan kenyataannya Yesus juga berdoa secara pribadi. Yesus juga berdoa sendiri, saudara, setiap waktu. Tapi dalam perikop ini kita diingatkan bahwa doa juga nggak cuma kita sendiri, saudara. Ya, ketika kita sakit, saudara, seringkali kita minta dukungan doa, betul, saudara. Kita minta tolong dukung doa dong, saya sakit, atau ada orang keluarga saya sakit. Itu melibatkan orang lain, saudara. Tapi dalam konteks ini saya mengajak kita belajar bahwa sebenarnya nggak dalam situasi kalau sakit baru minta didoakan, saudara. Kalau dalam situasi yang benar-benar genting, situasi yang kayaknya tuh sudah kepepet, baru minta doa orang lain, saudara. Nah, jemaat Tuhan, hari ini saja kita belajar bahwa kita sama-sama membuka diri kita, bahwa dalam doa yang mengubahkan keadaan, saudara, seringkali Tuhan kita mau kita bersama-sama melibatkan juga orang lain. Siapa komunitas Anda, saudara? Mungkin Anda bersama keluarga Anda. Anda mungkin bersama suami atau istri atau anak-anak Anda, saudara. Anda bersama orang tua di rumah Anda. Atau Anda punya komunitas di iCare, saudara. Di gereja ada teman-teman yang satu gereja bersama-sama di tempat ini. Yuk sama-sama, saudara, kalau kita punya pergumulan, kita nggak cuma berdoa sendiri, saudara. Kita mulai membuka diri kita, saudara. Yuk, doakan saya. Tolong doakan saya. Tolong dukung doa saya untuk hal yang Anda alami hari ini. Jangan cuma berbicara kalau udah genting sekali, kalau udah sudah urgent sekali, baru kita minta doa, saudara. Apapun itu, kalau kita merasa ini satu beban, satu pergumulan, kita belajar untuk terbuka, saudara. Kita belajar untuk bisa menceritakan kepada orang yang kita bisa percayai, saudara. Ya, mungkin tadi saya sebutkan di gereja ada pemimpin Anda, ada orang tua Anda juga mungkin yang Anda bisa tahu bahwa mereka bisa mendoakan Anda, dan mereka mengerti kebenaran bahwa doa itu adalah sesuatu yang nggak biasa, saudara. Doa yang dilakukan bersama-sama itu adalah doa yang bisa mengubahkan keadaan. Ya, saudara, maka di ayat ke-16, saudara, dikatakan bahwa saling mendoakan, saudara. Saling mendoakan. Nggak cuman berdoa sendiri. Ya, saudara. Kita perlu masuk ke ruang dan kita berdoa sendiri, oke, saudara. Tapi kita keluar juga, saudara, ada komunitas yang Tuhan berikan buat kita untuk kita berdoa sama-sama. Ya.
Kalau kita sakit, saudara, jangan sampai udah sakit, udah parah sekali baru tolong doakan saya sakit sudah seminggu gitu ya. Atau sudah parah, udah berat, saudara, baru kita minta berdoa. Ya, sama-sama kalau mungkin kita merasa kita lagi nggak baik-baik aja, kita lagi nggak fine sekarang, segera cari partner kita untuk berdoa, saudara. Minta dukungan doa. Dan saya percaya keadaan kita Tuhan bisa ubahkan lewat doa kita yang bersama-sama. Amin, saudara. Ya, sebenarnya kalau kita minta didoakan oleh orang lain, saudara, kita ditumpangin tangan, kata di ayat tadi mengatakan bahwa orang sakit minta didoakan oleh pemimpin gereja dan sebagainya. Dan bahkan ketika orang itu jatuh dalam dosa, mengaku dosa dan saling mendoakan, sebenarnya alasannya cuma satu, saudara. Kenapa firman Tuhan menghendaki kita melakukan ini, saudara? Karena ada satu kalimat, saudara, di ayat 16 dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa kita perlu berdoa bersama dengan komunitas, dengan orang lain, nggak cuma sendiri? Karena dikatakan bahwa kuasa doa orang benar sangat besar kuasanya, saudara. Amin. Bukan berarti doa sendiri nggak berkuasa, saudara. Tapi ayat ini mencatat secara khusus bahwa, saudara, doa yang dilakukan bersama itu sangat besar kuasanya. Dan seringkali Tuhan izinkan kita mengalami satu keadaan, kita udah berdoa secara pribadi ke Tuhan, dan keadaan belum berubah. Tapi mungkin satu next level yang Tuhan mau kita lakukan, yuk kita mulai masuk ke dalam satu langkah. Tuhan, aku mau berdoa bersama-sama dengan orang yang kita bisa percayai, dengan pemimpin iCare atau keluarga Anda, saudara. Yuk mulai hari ini kita belajar, saudara. Kita mulai membuka diri kita. Minta didoakan, saudara. Kita izinkan, saudara, mulai izinkan hidup kita dalam kerentanan. Kita tahu bahwa hidup kita nggak selalu baik saja, saudara. Kadang bahasa-bahasa yang saudara, banyak orang Kristen ya ditanya apa kabar, luar biasa, selalu jawabannya bagus dan kayaknya nggak ada masalah lah, kayaknya semua fine, saudara. Tanya lagi apa kabar, apakah kabarmu benar-benar fine, luar biasa gitu ya. Kalau benar-benar ditanya, kalau mau jujur seringkali nggak luar biasa, saudara. Lagi berat, saudara, lagi beban berat dan bergumul, dan mungkin lagi tergoncang keadaannya. Cuman seringkali orang berpikir ya kalau saya punya pergumulan, biar saya berdoa sendiri dengan Tuhan. Itu urusan saya dengan Tuhan deh. Dan kita seringkali karena kita berpikir ya saya berdoa sendiri cukup. Nah, seringkali keadaan kita berubah. Nah, hari ini Tuhan mau kita belajar, kita jadi orang yang bisa mulai punya kerentanan atau kesediaan, saudara. Jadi saya ajak setiap kita yang ada di iCare, ya, saya kenal semua setiap iCare leader yang ada di gereja, di tempat kita berada, FC Pontianak, saudara. Mereka orang-orang yang bisa dipercaya. Saya nggak mengatakan semuanya sempurna, termasuk saya nggak sempurna, saudara. Tapi saya percaya ketika kita bisa mulai rentan dan bersedia ya dengan kelemahan kita, ya mungkin Anda merasa bisa di dalam forum iCare dengan semua anggota iCare, Anda bisa share, silakan, saudara. Dan luar biasa kalau itu bisa terjadi dan semua member iCare di dalamnya saling mendoakan. Atau mungkin Anda merasa ini perlu share secara personal dengan satu orang aja, it's okay juga, saudara. Tapi di sini dikatakan yang menjadi penekanan adalah saling mendoakan. Berarti kita nggak sendiri. Ada saling, berarti ada satu orang minimal, saudara, yang kita bisa ajak untuk berdoa bersama-sama dengan Anda. Atau enggak mungkin bersama iCare Anda atau orang tua Anda. Dengan siapa Anda merasa Anda bisa membuka diri? Yuk, saudara, mulai melangkah. Mulai miliki namanya kerentanan atau kesediaan. Kita perlu jujur, saudara, bahwa hidup kita nggak selalu baik-baik aja. Kulitannya selalu, gimana saya kalau bisa chat, ya ada jemaat, Shalom, apa kabar? Baik, luar biasa. Selalu jawabannya kayak gitu. Jarang menemukan kulitannya, apa kabar? Lagi nggak baik nih, Pastor. Biasanya kalau ngobrol-ngobrol baru tahu, oh ternyata bergumul.
Tapi kan kita kayaknya terbiasa. Artinya ada satu satu apa saudara, perasaan mungkin dalam hati kita kayaknya eh, ini biar urusan saya dengan Tuhan deh, personal pribadi saya dengan Tuhan. Gak nyaman lah cerita ke orang gitu ya. Tapi hari ini saudara, Tuhan mau ubahkan keadaan kita. Dan kita diajak untuk bisa berbagi setiap beban kita. Membuka hati kita, men-sharingkan pergumulan kita dengan orang lain, saudara. Dengan orang yang kita percayai. Ya, doa bukan hal yang pribadi, tapi juga suatu hal yang bicara kuasa ketika kita berdoa bersama-sama. Ya, yuk sama-sama belajar, saudara. Kita bisa nanti setelah ibadah ini, Anda mungkin anytime bisa hubungin IK leader Anda atau jemaat sesama Anda yang mungkin saling kenal baik, saudara. Anda bisa minta dukungan doa. Nah, saya percaya ada kuasa ketika ada 2 orang berdoa, 2-3 orang berdoa, ada kuasa yang besar, ya, karena kita saling mendoakan. Amin, saudara. Nah, yang kedua kita belajar juga, saudara, bahwa doa bukan hanya hal pribadi, tapi juga pelayanan penuh kuasa. Dan yang kedua ini bicara jangan izinkan pengalaman buruk mencegah Anda untuk memiliki pengharapan. Amin, saudara. Dan seringkali dalam ayat yang kita baca tadi, ya 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, ayat ini cenderung membuat kita merasa nggak nyaman ya. Kayaknya kita seringkali berasa kalau berdoa untuk orang lain, namun kita berpikir selalu harus terjadi sesuatu. Kalau berdoa untuk orang sakit, kalau nggak sembuh, kayaknya kita mulai ragu. Berapa banyak sih saudara Anda pernah berdoa? Pengalaman ya. Ada orang sakit atau ada orang bergumul, Anda berdoa untuk mereka, Anda berdoa untuk mungkin itu sahabat Anda, keluarga Anda, anak Anda, orang tua Anda, siapapun itu saudara. Mereka minta didoakan. Anda tahu mereka punya pergumulan yang mereka hadapi waktu itu, dan Anda berdoa dan sesuatu nggak terjadi, saudara. Keadaannya nggak berubah. Yang sakit juga nggak sembuh, saudara. Yang bergumul juga masih bergumul, saudara. Dan seringkali, saudara, pengalaman seperti ini, saudara, membuat kita mulai kehilangan namanya pengharapan di dalam doa kita, saudara. Berapa banyak yang berdoa, ya, untuk orang tuanya yang belum kenal Tuhan, untuk saudara, keluarga-keluarganya belum percaya Tuhan, mungkin nggak 1 tahun 2 tahun, mungkin udah 5 tahun, udah 10 tahun belum terjadi sesuatu, dan kita belum berpikir kayaknya nggak bisa lah, nggak ada pengharapan. Kita mulai kehilangan keyakinan kita. Situasinya nggak berubah kok, saya udah berdoa, bahkan udah berpuasa mungkin, nggak ada perubahan. Yuk saudara, kita belajar hari ini jangan izinkan pengalaman buruk, saudara, dalam hal doa mencegah kita untuk punya pengharapan dalam Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan harapan hari ini. Karena saudara, mungkin ada satu kalimat ini, doa yang dijawab, saudara, sebenarnya mengizinkan kita untuk menikmati, menyicipi masa depan yang akan datang, saudara. Tapi doa yang nggak dijawab, mengizinkan kita bahwa kita masih menumpang di bumi yang bukanlah rumah kita. Ini satu pengertian, satu kebenaran yang kita perlu lihat bahwa segala sesuatu yang kita alami, ya bahkan di dalam bersama Tuhan, nggak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita. Tapi percayalah bahwa saudara, baik doa kita dijawab sesuai dengan permintaan kita atau nggak dijawab sekalipun, saudara, sebenarnya dua-duanya itu sedang mengajarkan kita hal yang sangat baik, saudara. Doa yang nggak dijawab sebenarnya membuat kita, doa yang dijawab, saudara, membuat kita bisa menikmati segala berkat dari jawaban doa itu, saudara, dengan masa depan yang kita merasa kayaknya luar biasa ya, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, masa depan kita. Kita doakan terjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tapi doa yang nggak dijawab juga sebenarnya membuat kita jadi menyadari, saudara, seperti yang kita belajar minggu lalu, bahwa semua itu hanya sementara. Semua yang kita alami, saudara, masalah apapun, mungkin untuk sesuatu yang saudara kita gumulkan selama seumur hidup kita,
Bahkan kita nggak tahu kapan kita kembali ke Tuhan. Somehow kalau kita kembali ke Tuhan dan doa kita nggak dijawab, saudara, itu bukan masalah besar karena artinya itu adalah sesuatu yang nggak kekal, saudara. Semua akan berlalu. Semua hanya sementara, saudara. Ada nggak orang berdoa selama hidupnya untuk sakitnya nggak sembuh-sembuh sampai dia mungkin dipanggil Tuhan nggak sembuh juga? Ada, saudara, banyak. Doanya nggak dijawab, seolah-olah kayaknya nggak dijawab Tuhan. Tapi sebenarnya bukan tentang itu, saudara. Saya bukan tentang doa kita dijawab atau enggak. Tapi hari ini kita belajar bahwa janganlah kita kehilangan namanya pengharapan. Jangan kita menyerah dengan setiap keadaan kita. Jangan kita berhenti berdoa, saudara, untuk setiap apapun keadaan kita hari ini. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, situasi kita berubah oleh doa kita bersama, puji Tuhan, kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam jawaban doa itu, saudara. Tapi kalau enggak pun, saudara, kita tetap bisa puji Tuhan. Karena, saudara, kita nggak bisa mengerti semua hal, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. So, jangan kehilangan pengharapan, saudara. Berapa tahun kami, bukan cuma saya, ini satu pergumulan saya dengan keluarga nggak cuma 5-10 tahun, udah belasan tahun, hampir 20 tahun, saudara. Waktu sebelum saya kenal Tuhan pun, bahwa cece saya semua udah mendoakan papa saya untuk terima Yesus. Sampai saya mulai ke gereja, saya percaya Tuhan, kasih tahu, diajarkan, yuk sama-sama berdoa untuk papa. Nggak cepat, saudara, butuh belasan tahun, mungkin 20 tahun sampai papa bisa percaya Tuhan dan dibaptis. Dan sekarang sudah bersama Tuhan Yesus di sorga. Itu satu hal yang dalam perjalanannya nggak mudah, saudara. Makanya stay the course, saudara, kita belajar untuk kita nggak kehilangan pengharapan. Kita setia dalam doa kita, setia dalam pengharapan kita. Dan hari ini kita khusus belajar bahwa Tuhan memberikan komunitas. Kita nggak sendirian, saudara. Yuk kita mulai melihat kita nggak selalu bergumul sendiri. Ada orang yang bisa mendoakan kita juga. Apa sih yang membuat kita hari ini mau berdoa, saudara? Biarkan kita bukan karena pengen jawaban doanya pasti terjawab, saudara. Tapi kita tahu bahwa satu hal, ada kuasa di dalam doa. Kedua, bahwa kita nggak boleh kehilangan pengharapan kita dalam doa-doa kita, dalam pergumulan kita. Kita percaya apapun jawaban doa itu pasti yang terbaik. Tapi yang Tuhan nggak mau adalah kita berhenti berdoa, kita berhenti punya harapan. Ya, saudara. Yang terakhir, saudara, poin ketiga, kita belajar bahwa ketika kita berdoa, satu dengan yang lain saling mendoakan, Tuhan mengubahkan keadaan, saudara. Saya percaya, ya, firman Tuhan dikatakan bahwa ayat 17 ini hal yang menarik, saudara. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan jangan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Perhatikan kalimat pertama bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, Anda dan saya, saudara. Jika doa Elia dapat menghentikan hujan selama 3,5 tahun, maka doa kita pun bisa terjadi juga, saudara, sesuatu yang luar biasa. Karena Elia itu adalah manusia biasa, kita melihat mujizat dalam pelayanannya itu bukan karena dia luar biasa, tapi doa, saudara, orang percaya itu adalah sesuatu yang berkuasa. Amin, saudara. Kita percaya Elia punya iman dalam doanya bahwa bukan karena dia, tapi dia percaya di dalam doa ada kuasa Tuhan. Saudara, kita nggak dapat mengatasi setiap rasa takut kita, ya, mungkin pengalaman buruk kita, dan kita nggak bisa menghindari setiap bencana, masalah dalam hidup kita yang menghantam kita nggak bisa abaikan. Kadang-kadang kita mesti hadapi. Tapi kita selalu bisa berdoa, saudara. Kita selalu bisa berdoa karena doa itu ada kuasa. Kita selalu bisa minta orang lain untuk mendukung doa Anda juga, saudara. Minta orang lain untuk mendoakan Anda. Anda mulai cerita, saudara. Dan apapun menghantam Anda itu nggak menghentikan langkah Anda. Anda tetap stay the course, saudara. Dan doa adalah
sesuatu yang Tuhan berikan hari ini sebagai respon buat kita menghadapi setiap bencana apapun dalam hidup kita. Mau banjir, saudara, yang terjadi tiba-tiba, saudara, kayak kemarin. Ini satu ilustrasi bahwa cuaca begitu ekstrim sekarang, nggak terduga bisa banjir. Tapi hidup kita seringkali juga seperti itu, cuaca nggak terduga, tiba-tiba ada masalah. Tapi hari ini kita punya satu senjata yang namanya doa, saudara. Kita bisa berdoa. Amin, saudara, dan bisa percaya doa di sini bukan soal Anda ngomong sama Tuhan aja, tapi ketika Anda berdoa dengan iman, sesuatu terjadi, saudara. Perubahan sedang terjadi. Kita nggak lihat, tapi pasti terjadi. Satu hal terakhir saya mau tutup, saudara, satu pengertian yang Tuhan berikan pribadi. Seringkali kita berdoa minta sesuatu, nggak terjadi, saudara. Kita berdoa untuk satu pergumulan, nggak dijawab juga doa kita. Nggak ada mujizat, nggak ada sesuatu yang terjadi apapun, nggak ada berubah, kayaknya cuaca tetap sama, buruk. Tapi saudara, sebenarnya mujizat tetap terjadi, saudara. Dan seringkali orang nggak menyadari bahwa mujizat terbesar ketika seseorang berdoa adalah orang itu yang diubahkan. Itulah mujizat yang luar biasa. Berapa banyak yang berdoa untuk sesuatu, hari ini saya nggak tahu apapun pergumulan Anda, saudara. Anda udah berdoa bertahun-tahun kayaknya, rasanya udah mau kehilangan pengharapan atau Anda mau menyerah. Rasanya kayaknya udah nggak ada jawaban doa sama sekali dari Tuhan, nggak ada tanda-tanda apapun yang baik selama Anda berdoa untuk hal itu. Saya mau katakan sebenarnya, saudara, waktu Anda berdoa dan Anda menantikan jawaban doa itu dan mungkin jawabannya pun tidak sekalipun, saudara, mujizat tetap terjadi. Karena Anda dan saya sedang diubahkan Tuhan. Itulah mujizat yang luar biasa. So, jangan kehilangan pengharapan, jangan menyerah dengan setiap musim hidup kita. Tetap berdoa, saudara. Kadang-kadang doa bisa mengubahkan keadaan itu langsung. Waktu didoakan bisa sembuh, bisa terjadi mujizat, bisa jalan terbuka. Tapi kadang-kadang juga nggak ada sesuatu terjadi secara mujizat. Tapi hati kita yang berubah, karena Tuhan izinkan keadaan itu membentuk hati kita. Itulah mujizat yang luar biasa juga berhidup kita. Amin, saudara. Yuk, setelah ini, saudara, firman Tuhan sampai di sini, tapi saya nggak tahu apa yang Anda gumulkan, tapi waktu mendengarkan firman Tuhan ini, saya merasa kita sama-sama perlu melakukan satu tindakan iman kita. Ya, hari ini kalau Anda bersama istri, anak Anda, suami Anda, kalau dalam satu rumah Anda lagi beribadah, dan ini di Zoom, saya mau ajak kita berdoa yuk sama-sama. Ya, saya ajak Anda dan setiap keluarga di rumah Anda untuk yuk, mungkin Anda bisa rangkul, Anda bisa tahu, saya tahu Anda pasti mengerti apa yang mereka hadapi, dan Anda bisa doakan, saling mendoakan. Amin, saudara. Dan kalaupun mungkin Anda sekarang sendiri, Anda nanti setelah ini bisa hubungin IK Leader Anda bisa mulai cerita apa yang mau Anda didukung dalam doa, dalam pergumulan Anda. Amin, saudara. Yuk, dimanapun kita berada hari ini, saya mau berdoa bersama setiap teman-teman, jemaat semuanya, baik itu setiap keluarga demi keluarga yang saat ini bersama pasangan Anda, anak-anak Anda, atau dengan orang tua Anda. Yakinlah bahwa saat ini firman Tuhan yang kita dengar mengatakan bahwa doa orang percaya besar kuasanya. Doa yang kita naikkan ke Tuhan bersama orang-orang percaya, saya percaya, kita sama-sama percaya bahwa kuasanya luar biasa. Dan kita percaya bahwa doa orang percaya mengubahkan keadaan, mengubahkan situasi, mengubahkan hati kita. Yuk sama-sama bergandengan tangan merangkul. Kalau Anda bersama keluarga Anda, ya kita memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini aku bersyukur Tuhan adalah firman-Mu, kami belajar di dalam doa ada kuasa. Di dalam doa Tuhan ada sesuatu yang terjadi, meskipun mungkin cara mata kami nggak melihat, tapi nggak percaya di dalam alam roh Tuhan, sesuatu terjadi Tuhan pagi ini. Bapak, aku berdoa Tuhan, setiap pergumulan apapun yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, itu setiap orang tua, Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan, setiap anak-anak muda, Tuhan, setiap Tuhan, anak-anak
muda yang juga bekerja, yang kuliah, apapun yang menjadi badai, apapun menjadi keadaan kami hari ini, pergumulan kami, Tuhan, kami boleh bersama-sama percaya. Kami boleh meneguhkan hati kami, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup, Tuhan, melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Yang mustahil bagi kami, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Karena itu, Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami, Tuhan. Kami perkatakan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang peduli dengan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Tuhan, sehingga Engkau tidak pernah biarkan kami bergumul sendiri, Tuhan. Hari ini Engkau teguhkan setiap hati kami, Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, Tuhan. Pengharapan tidak hilang, pengharapan justru bangkit hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, Tuhan, dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Bila darah Yesus mengalir saat ini buat setiap yang sakit, yang sudah mengalami sakit bertahun-tahun, Tuhan, yang sudah mengalami sakit lama, saat ini aku berdoa, Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sehati saat ini meminta, Tuhan, yang sakit, Tuhan, boleh menerima mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Yang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan, Engkau menyatakan perubahan, Engkau menyatakan hikmat-Mu atas setiap orang-orang yang bekerja dan berusaha. Dalam nama Yesus Kristus, keadaan akan berubah. Ketika kami berdoa pagi hari ini, Tuhan, sesuatu sedang terjadi, Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan, luar biasa, Tuhan. Karena itu kami sehati meminta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Jadi sesuai yang Kau inginkan. Jadi sesuai dengan rencanamu, Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan. Yang studi, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan, di masa pandemi ini banyak tantangan, Tuhan, kami tahu. Tapi Tuhan, ya Tuhan mengubahkan nggak cuma keadaan yang dihadapi, tapi juga hati kami. Karakter kami, Tuhan. Iman kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi orang yang berbeda. Kami tidak menjadi lemah. Kami keluar dari setiap pergumulan menjadi orang yang lebih kuat. Lebih Tuhan beriman, lebih Tuhan punya pengharapan yang lebih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berkati juga setiap anak-anak kami, anak-anak kids dimanapun berada Tuhan. Berkati mereka, mereka juga mungkin punya pergumulan tersendiri Tuhan. Mereka punya tantangan di musim ini juga Tuhan dalam studi mereka, dalam masa depan mereka. Tapi kami perkatakan Tuhan, bahwa Tuhan Engkau mengetahui rancangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menyediakan rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan penuh harapan. Dan saat ini kami perkatakan bahwa setiap anak-anak kami, Tuhan, akan mengalami, Tuhan, hari depan penuh harapan. Meskipun dunia melihat hari depan begitu banyak tantangan, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan menerima satu rencana Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap jemaat Tuhan yang sama-sama hari ini, Tuhan, berdoa. Dan juga yang belum bisa bergabung hari ini, dimanapun mereka berada, berkati hidup mereka dengan berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. God bless, saya serahkan ke Tono. Thank you. Oke, semuanya thank you. Terutama buat pastor juga, thank you buat firman Tuhannya, message dari Tuhannya sangat luar biasa. Kita percaya bahwa apapun kondisi Bapak Ibu Saudara semua saat ini, mungkin kita tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Tapi kita percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara membawa dalam doa, akan ada kuasa yang luar biasa. Ingat 10 visi gereja kita, salah satunya ada House of Prayer, di mana FGF juga menjadi rumah bagi kita untuk berdoa gitu loh. Oke, saya ucapkan juga terima kasih pada Bapak Ibu Saudara semua yang telah bergabung untuk ibadah online ini. Kita menyambut dan sukacita, kita diberkati tadi lihat puja-pujian nama firman Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam info dan pengumuman gereja untuk minggu ini. Oke, info yang pertama mari kita kami undang untuk bergabung di dalam iCare Group. iCare Group kita masih diadakan secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tergabung dan yang masih belum tergabung kami invite juga. Oke, ini ada iCare kita, ada 12 iCare, jadi Bapak Ibu juga bisa memilih iCare yang sesuai dengan kategori Anda semua. Ada yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, anak muda, dan juga anak-anak. Alright, berikutnya, ya, kami juga umumkan ada persekutuan doa via online juga via Zoom pada Rabu 25 November 2020 pukul 18.30. Oke.
info berikutnya. Nah, permohonan doa Bapak Ibu, kami infokan bahwa Bapak Ibu dapat mengajukan permohonan doa Bapak Ibu lewat Google Form ya. Jadi ada linknya juga di sini, nanti juga di grup juga akan dibagikan. Bapak Ibu mungkin ada pergumulan doa atau apapun yang ingin didoakan atau siapapun yang ingin didoakan, silakan boleh dapat lewat link ini untuk diisi pergumulan doanya. Oke, ini info persembahan gereja pekan lalu ya. Ya, untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, kita Bapak Ibu Saudara dapat melalui beberapa cara ya. Yang pertama ya lewat rekening bank, yaitu Bank Mandiri, ada nomor rekeningnya yang tertera. Bapak Ibu dapat melihat atas nama Gereja Injil Sekutu Internasional. Juga Bapak Ibu dapat melalui scan QR code atau barcode via aplikasi Gojek ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin ada aplikasi Gojek, boleh lewat GoPay. Dan yang ketiga adalah dikumpulkan dalam amplop atau diserahkan melalui EK Leader. Jadi Bapak Ibu boleh menitipkan secara cash ke EK Leader Anda atau lewat Saudara Albert. Oke, kami infokan juga ibadah online untuk pekan depan ya, minggu depan 29 November 2020 tetap sama jam 9 pagi, tapi kita akan join di YouTube FGF Jakarta. Jadi Bapak Ibu kami undang juga, yuk tetap beribadah, tetap stay connect with God, tetap bersukacita bersama Tuhan di hari Minggu, tapi kita bersama-sama join lewat YouTube FGF Jakarta. Oke, sekian info dari Gereja FGF untuk pekan ini, dan kita akan masuk ke persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan yang terbaik, Bapak Ibu dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, dan kita tadi sudah saya infokan dari beberapa cara. Mari kita mau mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, segala penyertaan-Mu, bahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami ada karena semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada lewat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dan curahkan dalam hidup kami Tuhan. Kini Tuhan kami mau Tuhan memberi yang terbaik Tuhan, apapun yang ada pada kami Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan yang terbaik dengan penuh sukacita Tuhan, penuh kerelaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan semua itu Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan untuk pembendaharaan di rumah-Mu Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan dan misi Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap persembahan ini Tuhan boleh Tuhan menjadi berkat yang berbalik bagi kami berlimpah Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami imani sedari dulu Tuhan Engkau telah memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan Tuhan berkat itu dicuri Tuhan, berkat itu Tuhan, karena Engkau yang mempunyainya, Engkau sumber berkat kami di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pastor ya. Thank you Tono buat info gerejanya seperti yang kita udah dengar tadi. Jangan lupa saudara, minggu depan kita akan beribadah masih secara online saudara, tapi kita bergabung dengan YouTube AFGF Jakarta di jam yang sama seperti hari ini. Dan setelah itu saudara, minggu pertama di bulan Desember kita kembali, minggu pertama ibadahnya secara Zoom. Jadi ibadah kita join YouTube hanya sebulan sekali di minggu terakhir dalam 1 bulan itu ya saudara ya. Jadi selamat berhari Minggu hari ini, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini saja, kita boleh mengangkat tangan kita menerima berkat. Haleluya. Tuhan, terima kasih hari ini hamba bersyukur buat setiap semua jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama beribadah di dalam online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap memberkati dengan luar biasa setiap ibadah hari ini Tuhan. Meskipun kami tidak bertemu secara Tuhan fisik, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan boleh menyatukan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan persekutuan di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Kami boleh dibangkitkan lewat iman kami dan lewat setiap pengetahuan kami akan firman. Pengenalan kami akan Engkau juga Tuhan, kami boleh semakin dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan terimalah berkat Tuhan. Setiap berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus kita, dan persekutuan kita bersama Roh Kudus saat ini menyertai kita mulai hari ini sampai selamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya.
kita boleh menjadi berkat selama kita ada di dunia ini, dimanapun kita ditempatkan, baik dalam keluarga, dalam tempat kerja, di tempat sekolah, kampus, bahkan di gereja, di dalam pelayanan Tuhan, dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Pulanglah menerima berkat Tuhan, dimanapun kita berada, dan jadi berkat berkemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Sama-sama katakan, amin. God bless you. Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Foto dulu yuk. Sebelum keluar, jangan lupa foto dulu. Ya, boleh ambil posisinya, boleh buka kameranya sebentar. Ya. Aduh, ganteng-ganteng, cantik-cantik ternyata. Hai, Len. Iya. Oke, udah siap. Ya, ada yang belum buka kamera mungkin boleh dibuka sebentar aja. Oke, siap ya. Senyum ya. 2, 3. Bentar ya. Sekali lagi ya. Gaya yang lain boleh, gaya yang lain. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you. God bless semuanya. Tetap waspada. Kalau air pasang, lihat-lihat di rumahnya ya. Cari lele atau gabus. Ya kemarin tuh ikan masuk kamar loh. Sampai masuk kamar. Oh, udah digoreng. Ada ikan masuk kamar. Iya, beneran. Ini kecil, ikan kecil. Oh, ikan Dan kecil. semua binatang merayap keluar semua. Oh ya, kecoa itu biasa kecoa. Ya, thank you ya semua yang udah bergabung. Tuhan memberkati. God bless. Nah, Sunday. Ellen. Hai Ellen. hai. John. Halo, Aji. Willy. Ajon. Em dua mẹ uma gamo. Uma mi mele qua. Ama. Iya, hai. Ini Rang. Dadah.